Kembali bersama kami, pemirsa. Hari ini Komisi 1 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat. Ya, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon dubes ini rencananya terbagi menjadi 2 hari. Untuk hari ini Komisi 1 menargetkan 12 calon dubes yang akan diuji dibagi dalam 2 sesi. Sementara 12 calon dubes lainnya akan didengarkan visi misinya pada Minggu besok. Di antaranya calon dubes RI untuk Amerika Serikat, Jerman, Jepang hingga PBB. Para calon dubes ini akan didengarkan pemahamannya mengenai politik luar negeri Indonesia serta negara tempat mereka bertugas. Biasa kan kalau di dalam bidang diplomasi kan, bagaimana hubungan bilateral dengan negara-negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, ya, perlindungan warga negara, juga bagaimana kita meningkatkan ya hubungan kerjasama kesehatan dalam segala macam. Tapi terutama juga kita harus lihat adalah juga kita kan energi terbarukan, kita ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini suatu negara yang sangat maju, baik teknologinya, ya, di dalam segala hal. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju Indonesia Emas 45. Jadi bagaimana nanti hubungan-hubungan bilateral itu kita tingkatkan di antara kedua negara. Menyampaikan rancangan program kerja kita tahu bahwa program kerja yang hendak kita sampaikan itu merupakan perwujudan dari visi misi pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu untuk mencapai Astacita. Ya nanti ya kita banyak lah program-programnya yang pasti. Ya, pada umumnya semua calon duta besar hanya menyampaikan rancangan program kerjanya masing-masing, karena tentunya setiap perwakilan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Rencana mekanisme jalannya rapat dibagi 4 sesi, satu sesi nanti kira-kira ada 6 calon duta besar, mulai pagi ini jam 10 untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan nanti siang sampai sore, dan dilanjutkan besok 2 sesi lagi. Kalau tidak salah pagi ini ada beberapa negara, yaitu calon duta besar Amerika Serikat, calon duta besar Jerman, calon duta besar PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Kalau saya tidak salah, listnya cukup panjang. Dilanjutkan nanti siang dan besok hari Minggu 2 sesi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri akui kesulitan mengisi posisi duta besar di 12 kedubes Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono setelah dicecar oleh DPR RI dalam rapat kerja antara DPR dan Kemenlu. Kosongnya posisi duta besar di 12 kedutaan besar Republik Indonesia menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Komisi 1 DPR RI. Kekosongan posisi duta besar terjadi sejak tahun 2023. Lantaran para dubes ditunjuk menjadi wakil menteri pada Kabinet Merah Putih dan belum diganti hingga kini. Menteri Luar Negeri Sugiono beralasan kesulitan mencari duta besar yang sesuai kompetensi, termasuk duta besar untuk Amerika Serikat. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Sementara itu pimpinan DPR telah mengantongi nama-nama calon duta besar yang diajukan Kementerian Luar Negeri. Ya, soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi
bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. DPR juga mempertimbangkan berbagai kriteria termasuk perkembangan geopolitik dalam menempatkan calon duta besar, termasuk untuk Amerika Serikat. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, peristiwa kematian Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas terjatuh di Gunung Rinjani membuat Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan Indonesia terbuka untuk melakukan investigasi bersama dengan pemerintah Brasil. Pemerintah Brazil dikabarkan berencana menggugat Indonesia usai Juliana Marins tewas terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani pada 26 Juni lalu. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan bahwa hingga kini pemerintah belum pernah menerima surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden Juliana Marins. Ia juga menjelaskan, pemerintah Indonesia terbuka jika pemerintah Brazil ingin melakukan investigasi bersama atas insiden jatuhnya Juliana Marins. Dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah jika sekiranya pemerintah Brazil menghendaki, ya, kita dapat membentuk joint investigation atas kasus ini. Jadi aparat penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian, dapat bekerjasama dengan pihak otoritas Brazil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dan kita terbuka untuk itu. Dari hasil otopsi menunjukkan Juliana Marins meninggal antara 15 hingga 30 menit usai terjatuh dari ketinggian 600 meter di Gunung Rinjani. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di sini sore. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengetahui menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam